Teman-teman Santara, dari kemarin tuh kita lama berbicara dengan OJK untuk mengapa kita masih di lock gitu ya, dikunci sehingga kita nggak bisa bergerak. Karena ini kadang-kadang urusan politik seperti begini kayaknya kadang-kadang mental saya ini jadi drop gitu ya. Emang kesannya saya ini oposisi gitu ya, sehingga banyak bisnis yang yang ada regulator itu kayak kok dipersulit gitu ya, izin tuh dipersulit gitu. Aduh, itu kalau gue mau curhat mah. Tapi gini, kita pengusaha nggak boleh ada matinya, kita ada 1000 cara kok gitu ya. Sementara pejabat itu cuma 5 tahunan, dan saya selalu ngomong sama pejabat-pejabat, saya ingat mantan-mantan pejabat yang dulu tuh, saya pernah suatu hari saya mau buat hotel di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, perbatasan. Terus bupatinya waktu itu bilang kita karaoke bareng, dia bilang ngobrol, terus saya nggak sebut nama, terus tahu bupatinya bilang, wah ayo dong minum gitu ya, karaoke. Saya bilang, waduh gua nggak minum, dia bilang kayak gitu. Wah kalau lu nggak minum, izin hotel lu nggak kasih. Itu sahabat semua tahu apa yang saya lakukan. Saya nggak lama saya berdiri, saya bilang sama escortnya, saya bilang ini duit, kalau kurang nih nomor saya pulang. Saya bilang, Pak saya nggak terima Bapak ngomong kayak gitu, saya memang nggak minum, jangan dipaksa. Saya bilang, tapi semua hari ini Bapak mau ngapain gue bayarin gitu ya, terserah lu dah gitu. Terus saya pulang, itu saya menunjukkan sikap, dan besoknya dia telepon, Mas maaf Mas, walah biasalah itu lagi gitu, ya udah gimana kita bisa duduk. Jadi postur itu penting sekali. Saya bilang, Pak Bapak ini cuma 5, paling lama juga 10 tahun nggak jabat, suatu hari Bapak juga sipil kayak saya. Jangan neken lah kalau pas jadi menjabat kita, tapi juga jangan take advantage, jangan ambil kesempatan lo neken orang, lo minta duit, jangan gitu. Suatu hari lo emang dituruti, tapi suatu hari lo juga nggak punya power. Begitu nggak punya power, lo nggak jadi apa-apa juga. Udah kita bersahabat aja. Kalau memang ada peraturannya kita didukung gitu ya. Nah tapi sekali lagi ya, seperti hal-hal seperti ini kita harus nunjukin postur. Jadi teman-teman, urusan berbisnis itu asam garam itu tetap kita harus nunjukin sikap. Jadi walaupun kadang ditekan dengan regulator, dengan mungkin ada pesanan lah untuk supaya bosman ini tidak lincah kali-kali gitu ya. Terus tapi kan bisnis itu ada dua, bisnis yang B2C, bisnis to customer seperti divisi retailnya Bosman, kemudian ada B2B, bisnis to business, seperti kita berbisnis dengan perusahaan-perusahaan besar yang kita menyediakan gasnya, kita menyediakan supply barangnya dan lain sebagainya. Itu kan di sisi lain. Jadi kita bicara retail, nah retail ini ada yang red ocean, biasanya less regulator, tapi kompetitornya banyak. Kalau yang high regulated atau peraturannya banyak, biasanya kompetitornya sedikit, tapi regulatornya yang bermain. Jadi itulah yang terjadi. Jadi teman-teman, untuk closing diskusi hari ini, jadi setelah tadi kita bicara politik, kita bicara tentang apa opportunity kita di tahun 2023 sesi kedua ini. Dan disinilah kenapa workshop itu menjadi tiada, karena workshop Bosman sebenarnya bukan untuk melulu workshop adalah strategi Bosman di tahun 2016. Anak-anak muda, bulan April saya ingat, tim Bosman ini kan masih muda-muda gitu ya. Terus di 2016 mereka bilang, Pak kayaknya ke depan itu brand itu less important. Nah ini mungkin teman-teman harus mengingat gitu ya, brand itu less important gitu, atau merek itu ke depan menjadi kurang begitu penting. Bukan tidak penting ya, sekali lagi kurang penting. Jadi karena anak-anak generasi milenial sama generasi zilenial yang usianya 43 tahun ke bawah, yang merupakan 65% mata pilih, di mana presiden ke depan adalah Anda yang menentukan, karena 63% loh. Jadi kalau sampai Anda tidak bisa memilih orang yang sesuai dengan Anda, jangan salahin gitu ya. Nah mereka-mereka yang berusia muda ini adalah penentu bangsa. Jadi saya pikir
saya harus mengingatkan bisnis apa yang cocok buat kita, dan inilah yang menjadi strategi di 2016, di mana katanya brand itu less important atau tidak terlalu penting. Lalu saya tanya sama anak-anak, apa yang penting di bisnis ke depan itu 2016? Itu namanya cult Pak, atau sekte Pak. Jadi ada di atas brand, ada namanya sekte atau komunitas yang sangat fanatik. Gimana kalau kita membangun komunitas itu Pak? Saya bilang basicnya apa? Karena komunitas itu harus ada common platform atau kesamaan. Terus mereka bilang yang paling lemah saat ini nasionalisme Pak, gitu. Yang ada sekarang sangat pragmatisme, sangat ya deh kemana ikut angin aja, nggak punya nasionalisme dan idealisme. Oh gitu, saya bilang ya udah, Bosman masuk dengan geopolitik dan geostrategi aja gimana gitu. Lalu di situ disebutlah nickname-nya Bosman Sontoloyo sebagai karakter baru, dan kita create, dimana saya bilang tapi jangan lama-lama ya, mungkin saya akan harus sampai ujungnya menciptakan. Jadi kita menciptakan workshop, seminar dan semacam itu adalah bagian dari organisasi kita untuk menciptakan komunitas, dan alhamdulillah dengan 10.000 alumni dari 33 workshop MMBC, 9 CEO, dan ada SKBC, Sadar Kaya Bootcamp. Kemudian kita berhasil menggabungkan lebih dari 10.000 saudara baru, dan kita cukup unik karena workshop itu nggak pernah murah, karena kita memang ingin mengetemukan kualitas dengan orang-orang itu. Tujuannya adalah akhirnya lebih dari 30 perusahaan kita bangun dengan alumni. Salah satu yang mungkin yang saat ini sedang dibicarakan misalnya Santara, itu adalah dengan alumni juga, Mas Afrik dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ini perusahaan-perusahaan itu adalah lahir dari alumni. Jadi saya pikir kalau Anda ingin join dengan Bosman untuk bisnisnya, mau di-invest sama Bosman, atau ada produk yang akan dijual, atau ada opportunity untuk kita bekerja sama, saya pikir ketemu 3 hari 2 malam itu adalah langkah strategis gitu ya. Jadi kita akan bertemu di Jumpa Darat. Kepada teman-teman yang berminat bisnis sama Bosman, kita undang 3 hari 2 malam itu kan cukup, kita ngobrol ini ngobrol itu, dan itulah jadi perusahaan yang selama ini mungkin menjadi growth, menjadi tumbuh bersama Bosman. Jadi saya, teman-teman, di akhir kalam saya ucapkan terima kasih buat kesempatannya. Jika ingin bersama Bosman dalam, kalau Anda punya bisnis yang mau di pitch atau mau di invest oleh Bosman, bergabung oleh Bosman, dimentorin oleh Bosman langsung, dan atau mungkin kita bagi profit, bagi hasil untuk masa depan kita bersama, saya pikir saya undang sahabat semua untuk hadir di MMBC. Saya rasa dari saya cukup sekian. Terima kasih, sukses buat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.